Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursam di kelas Biologi Sains B angkatan 2024. Di sini saya akan menjabarkan secara ringkas namun cukup detail tentang pemikiran filosofis Pancasila dari para pendiri bangsa, terutama Soekarno dan Muhammad Hatta. Penjabaran ini mencakup pandangan mereka terkait substansi dari tiap sila Pancasila. Yang pertama, pemikiran filosofis Pancasila dari Soekarno. Soekarno pertama kali memperkenalkan konsep Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang DPUPKI. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofis Groundwork atau dasar filosofis dari Indonesia merdeka. Ia menggambarkan Pancasila sebagai suatu filsafat negara yang menjadi dasar pokok untuk membangun negara Indonesia yang kekal. Jadi inilah sila-sila Pancasila menurut Soekarno. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Setiap orang diberi kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing tanpa paksaan. Namun, dengan tetap mengedepankan sikap saling menghormati. Dalam khusus Pancasila pada tahun 1958, ia menolak anggapan bahwa Pancasila adalah agama baru. Pancasila menurutnya adalah falsafah negara yang menghormati pluralitas agama di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Soekarno menyebut sila ini sebagai internasionalisme, yaitu semangat persaudaraan bangsa-bangsa. Kemanusiaan harus berdampingan dengan nasionalisme, sehingga tercipta keharmonisan antar bangsa Indonesia dan komunitas global. Dalam simbol rantai pada perisai Garuda, ia menjelaskan bahwa hubungan antar manusia adalah tidak terputus, melambangkan solidaritas global. Baik, yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan prinsip nasionalisme. Bagi Soekarno, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme inklusif, berbeda dari chauvinisme atau nasionalisme barat yang lahir dari imperialisme. Ia mendefinisikan bangsa Indonesia sebagai kesatuan manusia yang hidup di seluruh kepulauan Nusantara dengan rasa kebersamaan. Baik, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menurut Soekarno adalah demokrasi dalam konteks Indonesia, yaitu demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Ia menolak konsep demokrasi liberal maupun totaliter dan mengedepankan model demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno menyebut sila ini sebagai prinsip kesejahteraan. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, ia menyatakan bahwa Indonesia merdeka tidak boleh ada kemiskinan. Prinsip ini adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, bebas dari ketimpangan sosial. Soekarno juga menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral untuk mengarahkan perjuangan bangsa, baik di tingkat domestik maupun internasional. Dalam pidatonya di sidang umum PBB pada tahun 1960, ia menekankan relevansi Pancasila sebagai filsafat yang mendukung toleransi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Kita memasuki yang kedua, yaitu pemikiran filosofis Pancasila dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama dan salah satu arsitek Pancasila memberikan pandangan yang mendalam melalui berbagai karya seperti Demokrasi Kita 1966 dan Uraian Pancasila 1977. Ia menekankan bahwa Pancasila adalah filsafat negara yang terdiri dari dua fundament, yaitu fundament moral dan fundament politik. Fundament moral dan politik dalam Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Hatta, sila ini adalah dasar moral yang mengisi etika kenegaraan Indonesia. Ketuhanan memberikan landasan etik bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Selain itu, sila ini mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan agama sebagai bagian dari upaya membangun harmoni. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hatta menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Namun, ia mengkritik individualisme dalam konsep hak milik, mengingat bangsa Indonesia mengutamakan sistem kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam pandangan Hatta, persatuan tidak hanya mencerminkan identitas nasional, tetapi juga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan ini mengatur cita-cita untuk menciptakan persahabatan antar bangsa sekaligus menjaga integritas nasional. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hatta menyebut demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang tidak hanya mengutamakan suara terbanyak, tetapi juga musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi Indonesia memiliki keunikan karena didasarkan pada asas kekeluargaan yang menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hatta menegaskan bahwa sila ini adalah tujuan utama negara Indonesia. Keadilan sosial bukan hanya soal pembagian kekayaan, tetapi juga memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ia mempercayai keadilan sosial adalah syarat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai kesimpulan, pemikiran filosofis dari Soekarno dan Muhammad Hatta menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar kumpulan nilai, tetapi suatu pandangan hidup yang berakar pada budaya dan perjuangan bangsa Indonesia. Soekarno menekankan pentingnya persatuan, internasionalisme, dan kesejahteraan sosial sebagai elemen utama Pancasila. Sementara itu, Hatta menyoroti dimensi moral dan politik yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dengan penekanan pada keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Melalui refleksi mendalam mereka, Pancasila menjadi pedoman universal yang tidak hanya mengatur kehidupan bernegara, tetapi juga menjadi nilai abadi bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman. Baik, cukup sekian dari penjabaran secara singkat tentang materi yang saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Nama saya Nur Sam dari kelas Biologi Sains B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.